Oke, hari ini kita akan turunkan persamaan Poisson. Namun terlebih dahulu kita tinjau gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu didefinisikan sebagai F sama dengan minus G besar dikali M besar dikali M kecil dibagi dengan R kuadrat dikali vektor satuan R. Nah, kita lihat di sini bahwa gaya gravitasi itu timbul akibat adanya interaksi antara dua buah massa M besar dikali dengan M kecil dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua massa tersebut, di mana G ini merupakan konstanta gravitasi atau konstanta kesebandingan, dan tanda minus ini menandakan bahwa gaya gravitasi itu sifatnya tarik menarik, sedangkan R ini merupakan vektor satuan. Nah, ini kalau yang kita tinjau adalah dua buah massa, dia akan menimbulkan gaya gravitasi. Namun jika yang kita tinjau itu sebuah massa tunggal M saja, maka keberadaan massa tunggal M itu akan menimbulkan medan gravitasi di sekitarnya. Nah, besarnya medan gravitasi itu disimbolkan dengan G yang sama dengan minus G besar dikali dengan M besar dibagi dengan R kuadrat dikali vektor satuan R. Nah, kita lihat bedanya di sini. Kalau sebuah massa tunggal saja, dia akan menimbulkan yang namanya medan gravitasi. Sedangkan kalau dua buah massa, dia akan mengalami interaksi atau menimbulkan gaya gravitasi ya. Nah, itulah bedanya medan gravitasi dengan gaya gravitasi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk meninjau medan gravitasi yang tersebar di seluruh permukaan bola misalnya ya. Nah, kita ingin tahu berapa besar medan gravitasi yang ditimbulkan oleh sebuah massa tunggal M ini di permukaan bola. Jadi untuk menentukan berapa besar medan gravitasi yang tersebar di permukaan bola ini, kita tinjau elemen luasan yang sangat kecil di titik ini. Nah, ini kan jari-jarinya ya, jari-jarinya R. Kita tinjau elemen luasan yang sangat kecil ini. Nah, luasan yang sangat kecil ini kita simbolkan dengan dA. dA ini menandakan bahwa luas permukaan ini sangat kecil. Nah, sedangkan kita tahu bahwa sebaran materi atau medan gravitasi itu menembus luas permukaan yang sangat kecil ini kan dia tersebar ke segala arah, Nah, sekarang kita tinjau berapa besar medan gravitasi yang menembus luas permukaan yang sangat kecil ini. Tentunya arah medan gravitasinya itu searah dengan arah jari-jarinya ya, dan searah juga dengan vektor satuan R. Makanya medan gravitasi di titik yang sangat kecil ini besarnya adalah G dot dA R satuan. Oke. Nah, ini kan yang kita tinjau luas permukaan yang sangat kecil di titik ini. Nah, bagaimana medan gravitasi yang tersebar merata di seluruh permukaan ini, berapa besarnya, kita akan tentukan dengan menggunakan konsep integral. Namun integral yang kita gunakan adalah integral tertutup. Kenapa? Karena lintasannya ini adalah lintasan tertutup. Makanya medan gravitasi yang tersebar merata di seluruh permukaan ini besarnya adalah integral tertutup dari G dot dA R satuan sama dengan G-nya itu adalah minus G, jadi minusnya saya simpan di luar, integral G dikali dengan M dibagi dengan R kuadrat R satuan dot dA R. Nah, sekarang Gm per R kuadrat ini merupakan besaran-besaran yang konstan, jadi bisa kita keluarkan dari variabel integral. Jadi ini G M dibagi dengan R kuadrat integral tertutup dA R dot R. Kenapa G M per R kuadrat ini konstan? Karena G ini kan konstanta gravitasi universal Newton, sedangkan M ini kita anggap bahwa sebaran materinya itu tersebar merata atau homogen di semua titik ya. Sedangkan R kuadrat ini merupakan jari-jari, yang mana kita tahu bahwa jari-jari di permukaan bola itu selalu sama ya, di titik manapun itu selalu sama R-nya. Nah, sehingga ini bisa kita keluarkan dari variabel integral. Dan di sini kita lihat ini adalah perkalian vektor yang menghasilkan skalar ya. Jadi R dot R ini sama dengan 1. Jadi bisa kita tulis minus G M dibagi dengan R kuadrat integral tertutup dari dA, karena R dot R itu sama dengan 1, sama saja dengan I
dot I itu sama dengan 1, J dot J, K dot K sama dengan 1 juga ya. Nah, sekarang ini sama dengan minus G M dibagi dengan R kuadrat. Integral tertutup dari DA ini nilainya adalah 4pi R kuadrat. 4pi R kuadrat. Kenapa? Karena kan DA ini kan luas permukaan yang sangat kecil ini. Kalau kita kenakan integral, berarti integral itu kan jumlah. Jadi kalau kita kenakan integral, berarti jumlah permukaan yang sangat kecil ini di setiap titik di permukaan bola ini. Set. Nah, jumlah keseluruhannya itu adalah luas permukaan bola yang besarnya adalah 4pi R kuadrat. Sehingga kita peroleh integral tertutup dari G dot dA itu sama dengan minus minus 4pi Gm, sama saja. Ini saling hilangkan. Oke. Nah, sekarang kita ingat teorema Stokes yang menyatakan bahwa integral tertutup dari G dot dA itu sama dengan integral dari nabla dot G dV. Jadi dari luas jadi volume. Nah, kita ingat juga bahwa rapat massa itu didefinisikan sebagai massa per satuan volume, alias M itu sama dengan rho kali V, atau M sama dengan rho integral dV. Nah, sekarang kita ganti yang ini, suku ini dengan ini ya. Jadi kita peroleh integral dari nabla dot G dV sama dengan minus 4pi G, M nya kita ganti dengan rho integral dV, rho integral dV. Nah, ini nabla dot G integral dV sama dengan minus 4pi G rho integral dV. Nah, integral dV saling hilangkan, jadi kita peroleh nabla dot G sama dengan minus 4pi G rho. Nah, sampai di sini kita perlu ingat bahwa medan gravitasi itu atau percepatan gravitasi itu juga didefinisikan sebagai minus gradien dari potensial. Jadi G ini kita ganti menjadi ini nabla dot G, nabla dot. Nah, G ini kita ganti menjadi minus nabla V sama dengan minus 4pi G rho. Nah, nabla dot minus nabla sama dengan minus nabla kuadrat V sama dengan minus 4pi G rho. Nah, kita kali kedua ruas dengan minus, kita peroleh nabla kuadrat V sama dengan 4pi G rho. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan Poisson. Jadi persamaan Poisson ini menyatakan bahwa potensial gravitasi itu sebanding dengan rapat massa dengan 4pi G ini sebagai konstanta kesebandingan. Sedangkan nabla kuadrat itu merupakan operator Laplacian yang didefinisikan sebagai nabla kuadrat itu sama dengan do kuadrat per do x kuadrat ditambah do kuadrat per do y kuadrat ditambah do kuadrat per do z kuadrat. Seperti itu ya. Oke, thank you.